Awal pendirian Barus, para mantan pejabat dibunuh, terutama dipimpin Hugo. Mohon Paduka, berkenan kasih anugerah. Kalau enggak, dia akan berontak. Itu akan jadi masalah besar. Di mana Perdana Menteri Dika? Panggil Perdana Menteri Dika menghadap. Hamba menghadap Paduka. Bangunlah Perdana Menteri Dika. Terima kasih Paduka. Perdana Menteri Dika, Hugo itu kepala mantan pejabat Barus. Kau harus ingat, layani dia dengan baik, rayu dengan harta yang besar. Paduka, dana negara sudah habis untuk bantuan bencana. Sekarang sudah nggak ada sisa. Hah? Ini? Terus sekarang harus bagaimana? Dava pernah pesan, untuk hadapi Hugo, harus sangat hati-hati. Paduka, Dava bicara terlalu berlebihan. Nggak perlu dianggap serius. Tapi... Paduka, Hugo cuma jenderal dari pasukan kalah. Orang biasa saja. Sudah ditakuti sama pasukan Daya sampai gemetaran. Apa yang perlu ditakuti? Apakah perkataan itu sungguh? Biar aku nanti di istana yang mengajari orang liar itu dengan baik. Biar nama besar Daya bersinar. Perdana Menteri Dika, sarjana utama negara, juga jago dalam taktik diplomasi dan siasat. Aku sangat bangga. Panggil mantan pejabat Barus Hugo untuk menghadap. Katanya Hugo itu jenderal tempur nomor 1 Barus. Bisa lawan 100 orang sendiri. Bunuh tanpa ragu. Hari ini lihat langsung memang ganas. Auranya buas sekali. Gak mirip orang baik. Hamba Hugo menghadap Paduka. Paduka, bagaimana? Benar seperti yang kau katakan. Meski ganas, tetap saja cuma jenderal yang kalah perang. Bangunlah. Terima kasih, Paduka. Hugo sudah tempuh perjalanan jauh. Pasti lelah. Nggak perlu dibahas. Cuma ada beberapa hal yang mau aku bicarakan langsung dengan Paduka serta Perdana Menteri Dava. Oh, hal apa itu? Perdana Menteri Dava dulu ekspedisi ke utara. Beliau pernah bersama kami semua angkat sumpah bersama. Beliau janji akan bebaskan pajak, nggak ditarik pungutan tambahan. Ini, ada hal seperti itu? Bukan cuma itu. Kalau ada bencana alam, pemerintah pusat akan membantu tangani dan tenangkan rakyat. Betul. Memang Perdana Menteri Dava begitu bijaksana. Makanya kami semua menyerah tanpa perlawanan. Tapi baru berapa lama, pemerintah malah ubah kebijakan, nggak tepati janji, dan bertindak sewenang-wenang. Rakyat jadi mengeluh. Ini... Hugo, apa kau punya keluhan terhadap pemerintah? Hamba nggak berani. Pemerintah punya pertimbangan sendiri. Yang perlu kau lakukan, tenangkan rakyat dengan baik. Jangan sampai terjadi pemberontakan. Paham? Hamba sudah paham. Perdana Menteri Dika sungguh berwibawa. Buat orang liar ini tunduk dan patuh. Wibawa seperti ini. Kalau dibandingkan Perdana Menteri Dava, sepertinya lebih unggul sedikit ya. Dava, semua bilang reputasimu tersebar di negeri. Tapi dibanding wibawa Dika, hari ini ternyata masih kalah juga. Kalian cuma jenderal dari pasukan kalah. Istana sudah ampuni kalian. Bahkan dikasih jabatan. Kalian harusnya sungguh-sungguh bantu Paduka ringankan beban dan bekerja keras. Mohon jangan marah. Jenderal dari pasukan kalah masih berani berkoar. Kau makan dari pemberian Paduka. Buat apa pikirkan nasib rakyat jelata? Yang dikatakan Perdana Menteri Dika benar. Kalau jadi anjing, ya jalani baik-baik. Perdana Menteri Dika. Itu aku. Kau Perdana Menteri. Kalau begitu di mana? Perdana Menteri Dava. Dava buat masalah lagi dengan bangsa Mogul, memicu perang dan buat keributan besar. Dia sudah pensiun dan pulang kampung. Sekarang, aku yang... Maksudmu, Perdana Menteri Dava sudah pergi? Siapa? Berani-berani menghina Perdana Menteri. Aku ini Perdana Menteri Daya. Perdana Menteri Daya? Kau cuma binatang hina. Buat bawa sandal Perdana Menteri Dava pun gak pantas. Kurang ajar! Hugo! Cepat lepaskan Perdana Menteri Dika! Dulu Perdana Menteri pernah bilang padaku Kaisar Daya sangat bijaksana. Tapi sekarang aku lihat, ternyata dia malah percaya Menteri licik. Seorang Kaisar bodoh yang gak bermoral. Kurang ajar! Beraninya menghina Paduka. Pantas untuk dihukum mati. Siapa berani maju? Hari ini aku akan buat dia bersimbah darah.
Kami bersumpah ikut jenderal sampai mati. Bersama hancurkan pengkhianat. Berontak! Kalian semua mau memberontak? Hugo! Kau sudah menerima anugerah dari Kaisar. Susah payah mengampuni nyawamu. Dikasih jabatan di daya. Gak nyangka kau malah berkhianat. Anugerah Kaisar. Yang aku terima. Itu dari Perdana Menteri Dava atas pengakuan dan kepercayaan. Apa kau bilang? Kalau bukan karena aku hormati Perdana Menteri Dava, bocah ingusan sepertimu yang matanya buta begini gak akan aku hormati. Tidak ya. Apa yang dia lakukan? Sampai kau berani lawan hukum dan resiko pemusnahan keluarga. Hormat Perdana Menteri. Orang lain cuma anggap aku sebagai sebilah pisau. Cuma Perdana Menteri yang anggap aku manusia. Seorang manusia yang berdarah dan berdaging. Itu aja alasannya. Hugo, kalau kau lepaskan aku, jabatan tinggi dan kekayaan besar, emas dan perak, wanita cantik tiada tanding, semuanya, aku kasih kamu semuanya. Aku punya uang, aku punya banyak uang. Mohon Paduka Benaran bersikap hormat dan berbaik hati padanya. Kalau enggak, pemberontakan akan jadi bencana besi. Hugo, lepaskan dulu Perdana Menteri Dika. Kau mau apa? 100 koin emas? 100 gulung sutra? 10 wanita cantik semua aku kasih. Kalian sungguh mengira aku Hugo, orang yang cuma kejar harta? Aku beneran gak tahu apa yang dipikirkan Perdana Menteri Dava. Sampai korbankan nyawanya demi wanita seperti kau. Pengawal! Tangkap pengkhianat ini. Tangkap sekarang juga. Siapa yang berani maju? Aku akan bunuh orang ini duluan. Kalau Dava ada di sini, apa yang akan dia lakukan? Guru, diminum dulu. Belakangan ini bangsa Mogo tampak gelisah, seperti yang mau gerak ke selatan. Yang mulia nggak pergi latih pasukan. Buat apa datang kemari? Urusan melatih pasukan sudah ditangani Jenderal Ferry, Sako, dan yang lainnya. Aku nggak minta apa-apa lagi. Aku hanya ingin mendampingi guru. Kau ini benaran beda sama kakak kaisarmu. Kakak Kaisar pikirannya rumit, memikirkan seluruh negeri. Sedangkan aku, di hatiku cuma ada satu orang, yaitu guru. Biar aku main ke satu lagu lagi untukmu. Baik. Lapor. Perdana Menteri memang jenius. Hugo masuk ibu kota, terus dipermalukan Paduka dan Dika. Buat rusuh di istana. Mundur. Baik. Kemungkinan terburuk akhirnya benaran terjadi. Guru, kita harus bagaimana? Hugo itu orang yang setia dan berprinsip. Perlu diperlakukan dengan baik dan tulus. Kalau dia disia-siakan, pasti menyerang balik. Wilayah bekas Barus berbahaya. Apa masih ada cara untuk memperbaikinya? Kalau hati Hugo sudah berubah, sulit untuk dibalikan lagi. Tapi apa? Hugo masuk ibu kota dengan tangan kosong. Paduka sekarang makin licik. Kalau dia punya setengah dari kebrutalan saat hadapi aku dengan ketegasan, dia pasti akan bunuh Hugo di tempat. Meski akan terasa pahit di awal, Daya harusnya bisa tetap aman. Kakak Kaisar akan melakukan itu. Kenapa masih bengong? Cepat tangkap pemberontak Hugo. Tangkap dia sekarang juga. Aku lihat siapa yang berani. Paduka, tolong aku. Dika dari keluarga bangsawan, lulusan terbaik ujian negara, paling junjung harga diri. Kenapa bisa begini? Iya. Tadi waktu bentak Hugo, gayanya angkuh sekali. Sekarang malah ngompol ketakutan. Ini... Dibandingkan sama Perdana Menteri Dava, terlalu jauh bedanya. Paduka, tindakan Hugo nggak bisa dimaafkan secara moral. Dia sudah mulai berontak. Kalau dibiarkan pulang dari ibu kota, negeri ini kacau balau. Benar, mohon Paduka segera ambil keputusan biar nggak ada masalah ke depan. Jangan ragu-ragu, orang seperti itu harus dihukum mati. Apalagi yang kalian tunggu, bunuh dia sekarang juga. Lihat saja, siapa yang berani menyentuh kakakku? Paduka,
Tolong aku. Tanpa aku, siapa yang akan membantu Paduka? Membiarkan Dava melihat Paduka dengan pandangan berbeda. Pengawal, bawa Hugo keluar dari kota. Terima kasih Paduka, sudah selamatkan hamba. Hamba pasti akan berjuang habis-habisan, bersumpah setia sampai mati. Kau dulu dengan yakin bilang, Hugo cuma jenderal yang kalah perang. Keberaniannya runtuh dan gak akan timbulkan masalah lagi. Kenapa hari ini terjadi hal yang begitu konyol? Paduka, sekarang faktanya memang seperti itu. Tapi hamba melupakan satu hal. Apa? Di belakang Hugo, ada orang yang diam-diam menghasut. Itu yang membuat dia berani. Maksudmu? Orang yang selama ini dia bela mati-matian. Perdana Menteri Dava? Dia? Dava sudah dipecat jadi rakyat biasa. Hatinya gak terima. Itu yang buat Hugo berontak di tengah istana. Apa yang terjadi hari ini? Kelihatan mempermalukan hamba. Tapi sebenarnya yang dipermalukan adalah Paduka. Sialan! Dia demi kalahkan aku. Sampai berani mainkan siasat politik di dalam istana. Orang-orang bilang Dava cerdasnya setengah dewa. Hari ini aku lihat memang benar begitu. Sekarang, Hugo sudah tinggalkan ibu kota. Aku khawatir dia akan timbulkan masalah lagi. Menteri, apa kau punya siasat yang bagus? Hamba sudah tugaskan Panglima Besar Sena untuk jaga Kam Besar Jodi. Sekuat tenaga mengejar dan membunuh Hugo. Jadi kali ini, aku mau mengembalikan reputasi Paduka yang sudah hilang. Bagus. Kau jangan sampai buat aku kecewa lagi. Nyawa hamba pun diselamatkan Paduka. Hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga. Mati berulang kali pun gak masalah. Dava, kau mau buat aku mengaku kalah? Mimpi kau. Bunda, urusan pemerintahan istana begitu banyak dan rumit. Hal-hal ini bukan keinginan aku juga. Tapi ibunda tenang saja. Semuanya ada dalam kendaliku. Kau masih berani bohongi aku? Apa kau kira waktu aku berdoa di gunung, aku sama sekali nggak tahu apa-apa soal di luar? Ibunda jangan marah. Dulu waktu Dava tinggalkan ibu kota, dia tinggalkan 3 strategi emas buat kau. Bisa menjaga kedamaian selama 100 tahun. Tapi kau malah naikkan pajak, perlakukan para pahlawan dengan dingin. Apa benar begitu? Ibunda, pemerintahan ini rumit. Keadaan yang memaksa. Aku juga nggak mau begini. Omong kosong. Dulu waktu Dava masih di pemerintahan, kenapa nggak ada begitu banyak kekacauan? Ibunda, apa kau masih ingat waktu Hugo buat keributan di istana? Sebenarnya di balik itu, semua rencana dari Dava. Gak mungkin. Dava pejabat titipan terakhir. Demi daya, dia kerja keras. Mana mungkin dia lakukan hal rendah begitu? Kau jangan asal omong. Ibunda, kenal orang luar dan dalam itu beda. Hati manusia bisa berubah. Kaisar, aku ini perempuan biasa, gak mengerti urusan begini. Tapi kau harus janji padaku. Kau buat keributan seperti apapun, kau harus pastikan kerajaan Daya tetap aman dan negara tetap damai. Ibunda tenang saja. Semua yang aku lakukan, itu demi kerajaan Daya. Kau ini ya... Lapor! Hugo di Barus baru saja bersumpah untuk mulai perang lawan Daya. Padahal semuanya sudah diatur. Panggil semua menteri menghadap. Baik. Panggil semua menteri menghadap. Hormat Paduka. Hormat Ibu Su. Dika, lihat apa yang kau lakukan. Bukannya kau janji sama aku, Hugo pulang ke kampung halamannya, dia pasti mati? Paduka, bukan Sena nggak berusaha, tapi Hugo itu, dia itu memang terlalu licik. Sekarang, harus bagaimana? Paduka nggak perlu khawatir, karena hamba sudah punya rencana. Hah? Rencana apa? Hamba sudah menyiapkan pasukan pilihan untuk menjaga di Kam Besar Judo. Kalau Hugo diam saja nggak masalah, tapi kalau dia berani bertindak, pasukan 100.000 orang di Kam Judo pasti akan dikerahkan semua. Bagus. Tentara dinasti Daya memang nggak ada tandingnya di dunia. Paduka, waktu Dava taklukkan Barus, dia terlalu lembut dan menyisakan banyak masalah. Sekarang, pemberontakan Hugo, kesempatan yang pas untuk mencabut semua akarnya dan tumpas sampai habis. Demi pondasi 100 tahun, dinasti Daya. Bagus.
Lakukan sesuai yang kau katakan. Bangun semuanya. Terima kasih, Paduka. Ibunda, lihat sendiri kan? Walau tanpa Dava, masih ada Dika, sang juara negara. Perdana Menteri Dika, caranya mengatur segalanya. Dan strategi yang cakup seluruh negeri, 100 kali lipat. Lebih hebat dibanding Dava. Apa benar seperti itu? Ibunda, Dava cuma orang biasa. Berasal dari desa. Mana bisa lebih berpengetahuan dari Perdana Menteri Dika yang berasal dari keluarga bangsawan terkenal. Kalau benar bisa bersihkan semua pejabat lama, memang bisa jaga stabilitas daya 100 tahun tanpa kekhawatiran. Tapi Ibu Suri nggak usah khawatir. 10.000 pasukan besar dari Kamjudo, semuanya prajurit berpengalaman perang. Ditambah lagi ada Sena, panglima hebat luar biasa yang berjaga. Mau kalah, nggak akan tahu bagaimana caranya. Cuma sayangnya, pasukan sebesar itu buat lawan seorang jenderal kalah perang, ini seperti bunuh ayam pakai pedang naga. Beneran boros. Kaisar sangat percaya diri ya. Posisi kita unggul, tentu saja. Aku punya rasa percaya diri penuh. Bagaimana kalau kau kalah? Kalau kalah, aku akan tanggung jawab. Terserah ibunda bagaimana mau menghukumku. Kaisar, dinasti Daya ini hasil kerja keras mendiang kaisar. Gak boleh terjadi apapun. Kalau benar hari itu terjadi, jangan salahkan ibunda tanpa ampun. Ibunda tenang. Aku pasti akan buktikan ke ibunda. Dan juga pada ayahanda di alam baka. Akulah orangnya yang terpilih untuk memimpin Daya. Paduka, Ibu Suri, kalian gak usah khawatir. Bisa jadi sebentar lagi akan datang kabar kemenangan dari garis depan. Lapor! Lapor! Hugo pimpin 2.000 pasukan, lakukan serangan dadakan ke Camp Judo. 10.000 pasukan kalah, Hugo rebut 8 kota berturut-turut. Pasukannya langsung menuju ibu kota. Apa? Masih bisa kalah? Mana mungkin? Nggak mungkin kan? Kau ini ngomong apa? Apa kau lagi menyebarkan omong kosong? Enggak. Ini laporan perang darurat dari jauh. 20 kuda sudah tewas kelelahan. Pasti aku... Serahkan ke sini. Paduka, pasti ada hal lain di balik semua ini. Masih belum jelas keadaannya. Kaisar, apa kau masih ingat apa yang kau katakan? Ibu Suri, Hugo acungkan pedang ke ibu kota, keadaan genting. Menurut hamba, lebih baik kita selesaikan masalah mendesak dulu. Ibu Suri. Aku kasih kau 10 hari. Ingat baik-baik. 10 hari. Hormat Ibu Suri. Paduka, kekuatan Hugo besar nggak boleh diremehkan. Sekarang, keadaannya sangat genting. Kita harus hati-hati hadapi ini. Terima kasih para menteri. Silakan mundur. Baik, Paduka. Kurang ajar! Bukannya kau bilang, semua sudah ada di dalam kendalimu. Hamba gak bersalah. Gak bersalah. Buktinya sudah jelas di depan mata. Masih mau mengelak apa lagi? Paduka, 10.000 pasukan dikalahkan 2.000 prajurit dalam satu serangan. Apa Paduka gak merasa hal ini terlalu mencurigakan? Aku juga merasa aneh. Bahkan 10.000 ekor hewan pun gak mungkin kalah secepat itu kan? Hamba curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Mungkin ada yang bersekongkol sama Hugo, atau ada mata-mata yang buat kekacauan dari dalam pasukan. Mana mungkin? Prajurit Daya kita sangat setia. Pasukan kuat yang bisa musnahkan negara, berpengalaman ratusan pertempuran. Paduka, apa Anda lupa? Pasukan ini dulu dipimpin oleh siapa? Maksudmu? Dava? Itu nggak mungkin. Kalau bukan karena Dava ikut campur di balik semua ini, mana mungkin 10.000 pasukan bisa kalah dalam sehari? Nggak mungkin. Dava sudah lama mundur dari istana. Pengikutnya seperti Ferry dan Sako juga sudah mundur dan pulang kampung. Tapi Kamp Besar Judo kebanyakan diisi bekas anak buah Dava. Ferry, Sako, dan jenderal lainnya meski sudah mundur, mereka masih menyusupkan banyak mata-mata di dalam pasukan. Keterlaluan!
Demi buat aku, untuk mengaku kalah, dia anggap urusan negara seperti permainan. Semua bilang Dava pintar seperti siluman. Kelihatannya sekarang dia memang kejam dan licik. Sekarang, Hugo dan yang lain terus mengintai dengan ganas. Ibunda cuma kasih aku waktu 10 hari. Apa aku benaran harus mengaku kalah sama dia? Paduka, kalau cuma mengaku kalah, itu masih mending. Yang aku takutkan, Ibu Suri mau kasih tata Paduka ke Putri Yani. Apa? Paduka jangan panik. Hamba masih punya satu siasat. Apa siasatmu? Pinjam pasukan dari bangsa Mogo. Senumpas pemberontakan Hugo dan bantu Paduka melewati masa genting ini. Bangsa Mogo itu hidup seperti binatang buas, penuh ambisi dan haus darah. Sama sekali gak bisa dipercaya. Nggak boleh. Dava pernah bilang, pasukan besar bangsa Mogo itu sangat licik. Nggak boleh dipercaya. Paduka, sekarang ini sudah gawat. Paduka masih percaya omongan Dava yang cuma rakyat biasa itu? Tapi... Paduka, bangsa Mogo cuma mau harta. Tetapi Dava dan Hugo, mereka mengincar tahta Paduka. Guru melihat peta ini selama 3 hari 3 malam. Istirahatlah. Aku berpikir 3 hari 3 malam tetap saja gak mengerti. Kenapa kakak kaisarmu bisa sejahat itu padaku? Tapi ke orang lain, begitu polos. Apa mungkin kakak kaisar mencurigaimu itu memang sifat kekanakannya? Perdana Menteri, sudah diselidiki. Alasan utama, Kem Besar Tenggara kalah secepat itu sepenuhnya karena Panglima Besar Sena cuma tampak kuat dari luar. Dia yang pertama kabur. Itu penyebab semangat tempur langsung jatuh. Kurang ajar. Awalnya memang dari preman, pengecut kelas teri. Tapi karena kakaknya itu Dika, dia bisa duduk di posisi Panglima Besar. Kalau aku dari awal tahu dia nggak berguna, aku akan tolak mati-matian dan nggak akan kasih jabatan itu. Apa kau bisa bujuk kakak kaisarmu? Kakak kaisar seperti dihipnotis. Apapun yang dikatakan Dika, dia turuti. Omongan orang lain nggak dia dengar. Bukan cuma itu. Dika yang pegang kendali urusan negara, juga korupsi besar-besaran. Uang negara diembat untuk diri sendiri. Kem Besar di Tenggara sudah 1/2 tahun gak gajian. Apa? Jadi begitu rupanya. Dika si pengkhianat itu memang pantas untuk mati. Kira. Negara yang dibangun mendiang kaisar. Apa kau benaran tega rusakkan seperti ini? Guru. Putri Yani, kau mau apa? Guru, kakak kaisarku memang bodoh. Tapi kerajaan Daya gak boleh hancur begitu saja. Guru, aku mohon muncullah dan selamatkan Daya. Mohon, Perdana Menteri muncul. Perdana Menteri, jangan lakukan itu. Genap usia 30, rambut Anda sudah putih semua. Lihat kira itu, begitu dapat untung langsung tinggalkan. Sampai jabatan Anda juga ikut direbut. Bahkan surat kekebalan hukum mati pun dicabut juga. Nggak cuma itu, jabatan Anda sebagai Perdana Menteri juga dirampas dan dikasih ke pria nggak berguna. Orang nggak tahu terima kasih itu. Kenapa Anda masih peduli hidup matinya? Perdana Menteri, jangan pergi. Guru, kerajaan Daya bukan hanya punya Kira, tapi seluruh rakyat. Kerajaan Daya milik semua orang di dunia. Kerajaan Daya ini juga bukan punya Kira semata. Itu tahta yang Guru dan mendiang kaisar raih dengan susah payah. Guru. Perdana Menteri, bawa ini buat pelindung dari angin dan debu. Dava, ucapkan salam berpisah. Warga Daya, antar Perdana Menteri pulang kampung. Antar Perdana Menteri pulang kampung. Antar Perdana Menteri pulang kampung. Bangunlah semua. Guru. Aku bantu. Perdana Menteri. Aku keluar dari pengasingan kali ini bukan demi siapa-siapa, tapi demi rakyat gak berdosa dan seluruh umat manusia. Kau catat ya.
Berusaha kau pimpin pasukan untuk jaga perbatasan. Awasi bangsa Mogo. Pastikan wilayah Daya tetap aman. Siap. Ferry ikut Putri Yani bawa pasukan utama untuk bantu pertahanan ibu kota. Siap. Lalu untuk wilayah ini, aku akan naik kuda sendirian, pergi seorang diri, untuk bujuk Hugo. Guru, gak boleh ambil risiko. Perdana Menteri. Hugo itu orang yang tulus dan berperasaan. Dia sama sekali gak akan lukai aku. Sebenarnya yang paling aku khawatirkan bukan Hugo, tapi bangsa Mogo. Kenapa? Aku takut Kira panik dan cari solusi gak benar. Lalu cari bangsa Mogo untuk bantu redakan pemberontakan. Gak mungkin kan? Minta bantuan prajurit ke bangsa Mogo itu sama seperti minta kulit ke harimau. Aku juga berharap itu gak terjadi. Kira sangat cerdas. Harusnya dia gak akan ambil dosa besar sepanjang sejarah itu. Ayo. Ya, Minum. ayo. Ayo, minum. Minum. Ayo. Aku sepertinya mabuk. Sampai bisa lihat Perdana Menteri. Kak, itu Perdana Menteri Dava. Kak, itu Perdana Menteri. Perdana Menteri Dava datang, Kak. Hugo, kau baik-baik saja. Perdana Menteri. Akhirnya kau datang juga. Pasukan pemberontak sebentar lagi akan tiba di ibu kota. Kalian semua dasar sampah. Apa kalian sama sekali nggak punya cara? Pengawas Yuda, mana pasukan pengawal kaisar yang kau bilang? Kenapa bayangannya pun tidak nampak? Paduka, sudah berkali-kali istana berlakukan pajak berat dan tindas rakyat dengan semena-mena. Rakyat hidup sengsara, sangat kecewa dengan istana. Perintah kawal kaisar keluar pun cuma sedikit yang merespons. Paduka, kalau nggak tenangkan hati rakyat, takutnya pasukan pengawal kaisar susah dikumpulkan. Hamba mohon Paduka, tolong hapuskan pajak agar rakyat merasa tenang. Tenang kan? Kalau tunggu sampai tenang, istana ini pasti keburu direbut. Kita semua akan habis. Perdana Menteri Dika. Paduka, hamba sudah punya rencana. Lapor! Mohon lapor, Paduka. Pasukan pemberontak di luar kota sudah bubar semua. Apa itu benar? Benar, penyelidik sudah pergi ke luar kota dan gak nampak jejak pasukan pemberontak. Bagus. Bagus sekali. Apa yang terjadi? Iya, kenapa pasukan pemberontak tiba-tiba mundur? Iya, kenapa bisa begini? Aneh. Tentu karena pasukan rahasia yang aku atur diam-diam akhirnya beraksi. Apa? Semua jasa Perdana Menteri Dika. Perdana Menteri Dika dari keluarga bangsawan. Kaum terpandang kalangan bangsawan. Kemampuannya memang luar biasa. Perdana Menteri Dika penuh strategi dan punya prediksi seperti dewa. Sungguh keberuntungan besar bagi negara kita. Perdana Menteri Dika berpikir jauh ke depan. Atur strategi di balik layar. Kali ini usir musuh. Itu adalah prestasi langka sepanjang masa. Sungguh, gak bisa tertandingi. Aduh, semua ini karena kebijaksanaan Paduka. Hamba cuma lakukan sedikit tugas kecil. Terlalu memuji. Boleh tanya Perdana Menteri Dika, pakai siasat hebat apa? Tentu saja. Pinjam pasukan bangsa Mogo, redam pemberontakan. Bangsa Mogo? Bangsa Mogo? Benar. Pasukan pemberontak kemungkinan besar terdesak tekanan dari pasukan besar bangsa Mogo. Makanya mereka lari terbirit-birit. Paduka, bangsa Mogo itu liar dan primitif. Dimanapun pasukan mereka lewat, nggak ada yang selamat. Sekarang mereka dekati ibu kota. Rakyat sepanjang jalan bukannya akan jadi korban. Paduka, ini sungguh keliru. Paduka, mohon pikir ulang. Cukup! Kalian diminta selesaikan masalah tapi malah nggak bisa apa-apa. Sekarang aku sudah paksa pemberontak mundur, kalian malah ribut. Kalian mau berontak ya? Hamba nggak berani. Ada pepatah, undang dewa gampang usir dewa susah. Hamba cuma takut, bangsa Mogo punya ambisi liar dan nggak mau pergi. Mereka incar kekuasaan dinasti Daya kita. Kau omong kosong. Aku dan bangsa Mogo ada kontrak resmi. Mereka cuma cari harta. Lapor! Paduka, bangsa Mogo kepung kota, ancam hancurkan dinasti Daya. Tangkap Paduka hidup-hidup untuk dijadikan budak.
Dika, apa yang sebenarnya terjadi? Paduka, di dalam ini pasti ada salah paham. Salah paham? Pasukan besar bangsa Mogo sudah berada di depan gerbang kota. Kau masih cari alasan apa lagi? Paduka, ini... Paduka, demi dinasti Daya, demi rakyat enggak bersalah yang sudah tewas, mohon agar Dika dihukum mati untuk tegakkan ketertiban istana. Mohon hukum mati Dika untuk tegakkan ketertiban istana. Dika, kau benar-benar mengecewakanku. Paduka. Sampai titik ini, kau masih mau bilang apa lagi, ha? Paduka, meski kau bunuh aku, juga nggak akan selesaikan masalah apapun. Paduka, di dalam istana ini, cuma aku yang paling dekat sama bangsa Mogo. Paduka, izinkan aku keluar kota untuk bertanya pada bangsa barbar itu. Biar aku negosiasi sama mereka. Bagaimana? Ini? Paduka, kalau aku nggak berhasil bujuk bangsa Mogo, hamba rela mati demi negara. Paduka, Paduka. Sudahlah. Sudah begini, kau pergi tanya. Baik. Mau bunuh aku? Lihat siapa yang mati duluan. Cepat pergi. Paduka, mohon sambut Perdana Menteri Dava untuk pulang. Mohon sambut Perdana Menteri Dava pulang. Kelangsungan negara dan keselamatan rakyat. Mohon Perdana Menteri mengundurkan diri. Mohon Perdana Menteri mengundurkan diri. Mohon Perdana Menteri Dava pulang. Dulu yang menyuruh Dava pergi itu kalian. Sekarang yang minta dia pulang juga kalian. Di waktu seperti ini, cuma Perdana Menteri yang bisa tahan kekacauan dan selamatkan kita. Menopang dinasti Daya di ujung kehancuran. Benar, Paduka. Benar, Paduka. Kau ingat, di istana ini, gak peduli siapapun yang pergi, semuanya tetap berjalan. Tanpa kau, negara Daya kita cuma akan jadi 100 kali lebih kuat, 1000 kali, bahkan jutaan kali. Aku juga mau dia pulang. Tapi, dia sudah kecewa sama aku. Gak mungkin dia mau pulang lagi. Paduka, Perdana Menteri tulus demi negara. Nggak mungkin dia tega lihat dinasti Daya jatuh. Asal Paduka punya sikap yang cukup baik, percayalah Perdana Menteri pasti akan pulang dan pimpin negara. Paduka, Perdana Menteri itu orang seperti apa? Mana mungkin dia peduli soal kecil seperti ini? Tapi, aku bahkan nggak tahu ada di mana dia. Bagaimana minta dia pulang? Itu... Lapor! Lapor! Paduka, Perdana Menteri Dika bersama pasukan Mogo serbu masuk kota. Masuk kota? Bagaimana ini? Wah, gawat, dasar pengkhianat. Apa mungkin dinasti Daya ini benaran akan hancur di tanganku? Bangsa Mogo itu serakah, berkali-kali rebut perbatasan. Demi jaga kedamaian Daya, sudah sepantasnya dihukum berat. Dan gak mundur sedikit. Paduka, ini sudah waktu apa? Kau masih percaya sama omongan Dava rakyat jelata itu? Paduka, bangsa Mogo itu seperti serigala. Tidak yang lemah dan takut yang kuat. Kau mundur selangkah, mereka maju 3 langkah. Paduka, bangsa Mogo itu cuma haus harta. Tapi Dava dan Hugo malah mau rebut tahta, Paduka. Bangsa Mogo hidup liar bagi binatang dan berhati buas. Mereka sama sekali gak bisa dipercaya. Paduka, pasukan besar bangsa Mogo hendak hancurkan negara Daya. Aku salah. Paduka, ini masa paling genting buat negara. Paduka harus segera ambil keputusan. Nggak boleh putus asa. Benar, Paduka. Kak Dava, ternyata kau benar. Ratusan tahun negara mendukung sarjana. Rela mati demi kebenaran. Hari ini juga. Semuanya. Ayo ikut aku keluar kota bertempur. Perang! Kalau 3 rencana ini berhasil, Daya bisa tetap damai 100 tahun ke depan. Dava, jangan pura-pura baik. Kau buat jijik saja. Semua yang aku katakan kata hati rakyat jelata. Kau ingat, di atas pemerintahan, tanpa siapapun, negeri ini tetap berjalan.
Kak Dava. Aku tahu aku salah. Kira sudah tahu salah. Kak Dava. Kita masih punya kesempatan. Kesempatan apa? Negara daya dengan tanah luas dan sumber daya berlimpah. Sekuat apapun bangsa Mogo, mereka tetap cuma pasukan cabang. Selama masih ada nyawa, semuanya masih bisa diusahakan, Paduka. Aku sudah ditinggalkan semua rakyat. Paduka, kita masih ada Perdana Menteri Dava. Perdana Menteri itu pilar utama negara. Paduka ingat, waktu mendiang Kaisar mangkat, waktu yang begitu susah pun kita bisa lewati. Sekarang masalah kecil begini, apa artinya dibanding itu? Tapi dia bisa maafin aku nggak? Papan catur yang tertembus anak panah, meski dicabut, lukanya tetap tertinggal. Kak Dava, kalau kali ini berhasil taklukkan Gunung Kina dan pulang dengan kemenangan, aku pasti akan bawa semua pejabat untuk sambut kau dari jauh. Waktu itu, aku akan selesaikan perjanjian nikah denganmu dan hidup bersama seumur hidup. Air tumpah gak bisa diambil lagi, cermin pecah gak bisa untuk kembali. Luka di hati antara aku dan Paduka gak akan pernah bisa sembuh. Dengan restu langit, Kaisar umumkan titah, pemangku tahta dan Perdana Menteri Dava sudah cemarkan martabat negara. Perdana Menteri sangat hebat, hina rekan sesama pejabat, sombong dan sewenang-wenang, gak tahu bertobat. Lakukan kejahatan penghinaan terhadap Kaisar. Tampar dia. Pengawal, cabut lencana kebal hukum sebagai peringatan. Mulai sekarang, copot jabatan pemangku tahta dan gak akan pernah dijabat lagi. Demikian perintah ini. Aku kira pasti akan perlakukan Dava dengan baik. Hargai dia sebagai pahlawan negara. Kalau aku kecewakan dia, biar aku mati menderita dan jiwaku hancur. Baik, Perdana Menteri bersedia serahkan jabatannya. Itu menunjukkan kesetiaannya yang tulus pada negara daya. Soal jabatan Perdana Menteri, sementara dipegang oleh Dika. Aku sudah berbuat banyak kesalahan. Dia gak akan memaafkanku lagi. Saudara-saudara, serbu masuk! Jangan mendekat! Kau ini Kaisar Daya ya? Hah, wajah secantik ini. Sungguh menyenangkan hati. Hah, anjing dari mana ini? Minggir sana! Kasim! Kasim, Liam! Jangan menangis, cantik. Ikut aku. Biar aku manjakan kau. Vinata! Hari ini aku akan lawan kalian habis-habisan. Ternyata wanita galak ya. Saudara-saudara, tangkap dia. Mati hidup gak masalah. Tunggu! Kau pikir kau siapa? Kurang ajar. Dia ini orang yang paling dipercaya sama Kaisar. Kalau bukan karena dia buka gerbang kota, mana mungkin kita bisa masuk? Raja bilang, ia mau tangkap hidup-hidup. Kira, sekarang sudah begini, kau nggak usah melawan lagi. Lebih baik menyerah saja. Cih! Dika, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Tapi kau tega mengkhianati Daya dan diriku. Yang di dalam aula istana mau bunuh aku. Kira, aku sudah rencanakan semua untukmu. Kau malah mau aku mati. Hah! Kau rencanakan? Kalau bukan karena kau bujuk aku untuk melakukan hal yang salah, sampai rela kehilangan satu lengan, mana mungkin negara Daya jadi begini? Kalau Perdana Menteri Dava ada di sini, aku juga nggak akan sampai jatuh ke keadaan begini. Salahkan aku? Orang itu aku yang usir. Paduka, yang mengusir Dava itu, orangnya adalah kau, bukan aku. Aku? Orang itu kau yang usir. Negara ini kau yang hancurkan. Kenapa salahkan aku? Kau berani perlakukan aku seperti ini? Kira kau tahu apa yang paling aku benci dari kau? Apa? Kau membenciku? Yang paling aku benci dari kau adalah sikap sok tahu dan bodohmu. Kau selalu merasa dirimu gak bersalah.
waktu kau berada di atas dan menguasai segalanya, semua orang tunduk dan menyembahmu sampai menjilat kakimu. Kau pernah berpikir akan ada hari ini? Oh, tenang saja. Aku gak akan biarkan kau mati. Asal kau tunduk dan menyerah. Jadi budak wanitaku dengan patuh. Aku akan biarkan kau hidup untuk melahirkan banyak anakku. Tuan Dika, kami juga mau. Semua akan dapat. Antre. Binatang! Aku ini kaisar dari negara Daya. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Lepaskan aku! Sampah tetap sampah. Kira, kau ini gak bisa sastra dan bela diri. Selain punya wajah cantik, kau punya apa lagi? Dulu aku begitu percaya padamu. Sekarang kau permalukan aku begini. Percaya? Kau itu cuma anggap aku sebagai pengganti Dava saja. Kenapa dulu aku bisa percaya omong kosongmu? Makanya aku bilang kau bodoh. Bunuh saja aku! Membunuhmu? Sayang sekali. Aku sudah mengajari kau banyak tentang ilmu ranjang. Sudah waktunya dicoba. Bukannya kau bilang kau punya kegemaran pria dan cuma suka sama pria? Makanya aku bilang kau bodoh. Apapun yang aku bilang, kau selalu percaya. Aku kasih kau muka. Pak Dika, kami sudah siapkan kulit kambing. Buat dia jalani upacara tawanan. Biar malu sejadi-jadinya. Habis itu baru kita nikmati dia. Bagaimana? Ide bagus. Enggak. Berangkat! Ayo berangkat! Ayo sini! Ayo jalan cepat! Ayo cepat, Ayo, cepat. ayo, lebih cepat lagi! Cepat! Perdana Menteri itu sosok jenius yang langka. Kau harus perlakukan dia dengan baik. Jangan sampai kecewakan dia. Ayahanda, aku pasti akan perlakukan Dava dengan baik. Hormati dia layaknya pahlawan negara. Kalau sampai kecewakan dia, biar aku mati dan jiwaku hancur. Gak bisa mati dengan tenang. Apa ini balasan atas perbuatanku? Kalian memang binatang. Pantas mati. Dasar pengkhianat keparat, masih mau kabur. Kakak Kaisar, Putri Ani, kenapa kau ada di sini? guru sudah tahu ada perubahan di ibu kota. Jadi, kami diperintah pulang untuk membantu. Guru? Guru yang kau maksud adalah Kak Dava? Benar. Dia ada di mana? Hugo, bujuk dia mundur dari pertempuran. Perkemahan besar pemberontak. Mereka semua haus darah, buas seperti harimau dan serigala. Pergi seorang diri ke sana, terlalu beresiko. Tidak, aku mau cari mereka. Kakak Kaisar, gak usah ikut. Kakak Kaisar, barusan kami sudah dapat kabar. Guru sudah berhasil membujuk Hugo. Pasukan pemberontak sudah mundur. Pasukan musuh mundur. Semua berkat Kak Dava. Kalau enggak, selain guru, siapa lagi yang bisa bujuk Hugo? Kau masih bilang semua ini adalah jasamu? Apapun yang aku bilang, kau akan percaya. Kepalamu itu cuma hiasan ya. Kakak Kaisar, jangan-jangan kau pikir pasukan musuh mundur itu berkat jasa Dika?
Aku... Kakak Kaisar, sebenarnya masalah ini sudah reda. Aku nggak sangka kakak ternyata sebodoh ini. Sampai cari pasukan bangsa Mogo. Selama perjalanan kami, seisi ibu kota penuh dengan darah di mana-mana. Banyak rakyat nggak bersalah yang menjadi korban. Semua itu adalah salahku. Semua salahku. Sudahlah. Di mana ibunda? Kenapa aku bisa lupa hal ini? Cepat cari ibunda. Ibunda! 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 Paduka, Putriani. Katakan, bagaimana ibunda meninggal? Bangsa Monggo serbu istana. Mereka perkosa dan menjara. Ibu Suri gak mau dihina. Jadi beliau gantung diri. Demi jaga kehormatannya. Ibunda. Kau, semua gara-gara kau. Kau yang menyebabkan ibunda mati. Salahku? Yang setuju pinjam pasukan bangsa Mogol itu kau. Yang tekan surat izin juga kau. Yang buat ibundamu mati, kau sendiri. Omong kosong. Percaya nggak? Aku bunuh kau sekarang juga. Keadaan sudah begini. Apa aku masih bisa hidup? Kira, aku sudah lakukan segalanya untukmu. Tapi kenapa kau cuma cinta sama Dava? Kenapa? Kenapa? Apa kau bilang? Kau cinta aku? Kalau enggak, buat apa aku susah payah mendekatimu? Itu cuma untuk memilikimu. Dan kau? Kita sudah resmi menikah. Tapi kau tetap gak mau aku sentuh. Diam kau. Diam kau. Gak bisa memilikimu. Aku akan menghancurkanmu. Kira, akhirnya kau ada hari ini. Aku akan membunuhmu. Juara ujian negara. Dia sangat paham urusan diplomasi. Urusan bangsa Mogo ke depannya akan sepenuhnya ditangani oleh Dika. Jalan seorang kaisar harus buat para pejabat untung dulu. Baru bisa gerakan mereka seperti lengan sendiri. Hugo itu cuma jenderal yang kalah perang. Orang barbar rendahan. Dia sudah ketakutan setengah mati sama pasukan bajak kita. Kenapa harus takut? Paduka, bangsa Mogo cuma tabak harta. Tapi Dava dan Hugo mau tata Anda. Kalau aku nggak bisa bujuk bangsa Mogo, aku akan rela mati demi negara. Dasar! Aku akan cincang kau 1000 kali! Hentikan! Apa yang kalian perbuat? Dika memang bersalah besar. Pantas mati. Lalu kenapa kau mencegahku? Tapi guru pernah bilang, kalau negara dalam kekacauan, Dika itu biangnya. Dia harus dibiarkan hidup, dijadikan persembahan, dan bangkitkan semangat. Gak boleh dibunuh sembarangan. Kira, kau lihat sendiri kan? Aku memang gak akan mati. Mimpi kau. Selama aku masih jadi kaisar, kau pasti akan mati hari ini. Kau sudah bukan kaisar negara Daya lagi. Ibu Suri wafat. Beliau keluarkan surat wasiat mendiang kaisar dari pesan lisan. Mohon semua dengarkan titah.
Ini pesan lisan Ibu Suri. Kaisar Kira terlalu angkuh dan sombong. Pikirannya kacau dan tak terarah. Percaya hasutan penjilat. Abaikan para menteri setia yang diberi amanah. Akibatnya, negara nyaris runtuh. Mengikuti surat wasiat mendiang Kaisar, tahtanya dicabut dan diberi pada Putri Yani untuk naik tahta. Demikian titahnya. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ini surat wasiat mendiang Kaisar. Jasad Ibu Suri juga ada di sini. Mana mungkin aku berani bohong? Ibunda, kenapa kau begini? Kakak Kaisar, Ibunda baru saja wafat. Soal ini, kita nanti... Yani, kau... Semua ini adalah rencanamu. Benar nggak? Kakak Kaisar, apa maksud perkataanmu? Kau dari dulu mau tahtaku. Selangkah demi selangkah, kau jebak aku ke dalam bahaya. Benar nggak? Tadinya aku mengira, setelah alami bahaya sebesar itu, kau akan merasa bersalah dan juga menyesal. Gak disangka, kau tetap saja egois dan gak becus. Apa yang guru bilang, ternyata memang benar. Guru? Kau dan guru, kalian berdua kerjasama untuk merebut tahtaku. Diam! Di dunia ini, semua orang boleh bilang apa saja yang buruk tentang guru. Tapi kau gak pantas bilang dia begitu. Dafa, dia cuma duduk diam dan melihat semuanya. Lihat aku terjebak dalam bahaya, tapi dia gak bantu aku. Dia itu pengecut yang gak berguna. Dia beneran orang hina. Kakak gak boleh. Lapor! 100.000 bangsa Mogos serbu perbatasan. Sisa pasukan dibawa ke utara. Apa? Datangnya pasukan-pasukan itu. Bangsa Mogo dari dulu punya niat untuk telan negara Daya. Mereka sudah dapat uang ganti rugi dari istana ditambah 10 kota. Kekuatan mereka melonjak. Di dalam kota semua pasukan depan yang utama sudah ada. Mulai mendekat dari jauh. Lihat yang kakak lakukan. Guru pergi sendirian. Bagaimana dia bisa ke utara? Iya. Apa dia dalam bahaya? Setelah bujuk pasukan pemberontak, Perdana Menteri berhasil himpun ribuan tentara sisa dari Kem Tenggara. Ribuan orang? Kalau begitu bukannya dia pergi cari mati? Jadi seperti ini yang kau bilang pengecut dan orang picik. Siapkan kuda. Aku akan mengejar guru dan mendampinginya. Aku juga ikut. Kalian berdua bawa 30.000 pasukan dari gunung ini. Guru. Guru. Bagaimana ibu kota? Sudah tenang. Kak Dafa. Kak Dafa. Paduka, Anda orang terhormat. Jangan panggil aku seperti itu. Akan kacaukan tatanan. Aku sudah bukan lagi Kaisar Daya. Perdana Menteri, Ibu Suri keluarkan surat wasiat mendiang Kaisar untuk serahkan tahta ke Putri Yani. Kak Dafa, aku bukan. Sekarang selain dirimu, aku gak punya apa-apa lagi. Enggak. Antara kita, sudah gak ada hubungan apapun. Mulai sekarang, bukan penguasa dan menteri. Juga bukan suami istri. Kira, sebesar apapun dunia ini, kau dan aku selamanya gak akan ketemu lagi. Kak Dafa, dulu aku menjauhimu karena demi kejayaan negara ini. Sebenarnya, di dalam hatiku ini, aku sangat mencintaimu. Kakak Kaisar, sudahlah. Jangan menyusahkan guru lagi. Kak Dafa, aku dan Dika, kami berdua sama sekali gak ada hubungan, gak ada apa-apa. Tubuhku ini masih suci. Kalau tidak percaya, lihat. Kau tenang sedikit. Sekarang aku sudah tahu aku salah. Kenapa kau gak mau memaafkanku? Sebenarnya aku berniat untuk menebus kesalahanku di malam pengantin kita. Tapi dari awal sampai akhir, kau gak pernah mengerti aku. Apa? Kau dan Dika seperti apa? Aku sama sekali gak peduli. Bagaimana sikapmu padaku? Aku juga gak pernah peduli. Lalu apa yang kau pedulikan? Yang aku pedulikan adalah kerajaan Daya dan seluruh rakyat di negara ini. Silahkan, Yang Mulia.
Guru, bangsa Mogo datang dengan kekuatan besar. Guru bawa ribuan pasukan sisa, lalu pergi ke utara sendirian. Seperti lempar telur ke batu dan melompat ke api. Aku tahu. Guru, sudah tahu? Masih pergi? Karena aku gak bisa gak pergi. Kenapa? Wilayah ibu kota, itu pondasi negara Daya. Kalau nggak ada orang yang bisa tahan pasukan bangsa Mogo, akan ada jutaan rakyat jelata yang terusir dari rumah dan keluarga hancur. Guru, harusnya nggak pergi sendirian. Kakak kaisarmu bertahun-tahun bertindak semena-mena. Dia sudah buat rakyat hilang kepercayaan. Semangat juang juga hilang. Kalau aku nggak pimpin sendiri, pasukan akan bubar. Keterlaluan. Tapi guru... Kau nggak usah bujuk aku lagi. Tenang saja. Aku sudah hubungi Jenderal Sako di utara. Dan Hugo yang baru pergi. Kau sudah gantikan Kira. Jadi di ibu kota, kumpulkan semua kekuatan dan bentuk pasukan bantuan. Tapi guru, aku takut aku nggak bisa. Aku suruh Ferry bantu kau. Aku akan sebisa mungkin ulur waktu untuk kalian. Selama kita bisa tahan serangan gelombang pertama dari bangsa Mogo, kita bisa serang balik dari titik terendah dan pulihkan kedamaian negara Daya. Baik, Perdana Menteri. Guru, tolong berjanjilah padaku. Apa? Sebelum berangkat perang, tinggalkan satu pangeran buatku. Guru, Yani, Jenderal Ferry, dinasti berganti. Paduka baru saja naik tahta. Urusan militer di ibu kota, aku serahkan padamu. Perdana Menteri tenang saja. Hamba pasti akan segera himpun pasukan baru, lalu bawa bantuan menyusul ke sana. Semuanya, urusan istana, kutitipkan ke kalian. Perdana Menteri, kami akan mengabdi sampai mati. Kami akan mengabdi sampai mati. Yani, aku pergi. Guru, tolong pulanglah dengan selamat. Baik. Penjahat Dika, bentuk pasukan demi kepentingan pribadi, merusak tatanan negara, berkomplot dengan musuh dan berkhianat. Penggal! 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 Bagus! 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 Kadafa! Bagus! Kadafa! Kadafa! Ini adalah jimat keselamatan yang dulu aku buat sendiri untukmu. Perang ini sangat berbahaya. Yang diandalkan bukan jimat keselamatan, tapi tekad rela berkorban demi nyawa. Semua orang bertaruh dengan nyawa. Prajurit Daya, demi rakyat negeri ini, ikut aku ke medan perang! Serang! Paduka. Kira. Kira. Kau khawatir saja. Kira capek, mau dipeluk. Kita belum nikah. Akan jadi bahan pembicaraan. Siapa yang berani? Aku akan pukul dia sampai mati. Kadafa, ini aku jahit setengah bulan. Kira tangannya kaku. Kau nggak boleh ngeledekku. Gak akan.
Aku akan simpan seumur hidup. Kak Dava, kau pergi perang, kau harus ingat aku ya. Aku akan lihat ini setiap hari dan ingat kau. Aku nggak minta yang lain. Aku cuma harap kau bisa pulang dengan selamat. Semua menteri tunduk pada titah. Kenapa kau nggak mau memaafkanku? Dulu kita berdua saling mencintai. Kenapa? Pasukan Daya! Serang! Jangan! Aku sudah bilang, Kak Dava, seumur hidup belum pernah kalah perang. Mana mungkin mati begitu saja. Pengawal! Pengawal! Paduka, Pagi-pagi begini, kalian menangis di depan pintu istana. Apa pantas seperti itu? baru saja ada kabar. Bangsa Mogok kalah telak. Kalah telak? Itu kabar baik. Tapi Perdana Menteri gugur demi negara. Apa kau bilang? Perdana Menteri lawan musuh dengan jumlah kecil. Akhirnya gak mampu tahan serangan bangsa Mogo. Dia gugur karena kelelahan. Gak mungkin. Gak mungkin. Dia itu Dava. Perdana Menteri pemersatu negara. Dia ahli strategi nomor 1 di Daya. Mana mungkin dia bisa mati? Pasti kau pasti sedang berbohong. Kau menyebar fitnah kan? Hah? Katanya peti jenazah Perdana Menteri sudah diantar pulang sama Hugo. Dan sampai di ibu kota. Gak mungkin. Aku gak percaya. Aku gak percaya. Kalian pasti membohongiku. Orang yang berbaring di sini, dia nggak mungkin Dava. Benar kan? Kakak Kaisar, jangan membuat onar lagi. Nggak mungkin. Dava yang agung. Perdana Menteri Daya kita nggak pernah kalah. Mana mungkin dia mati semudah ini? Semudah ini? Perdana Menteri waktu itu hadapi 100.000 pasukan besi bangsa Mogol. Sedangkan pasukan yang dia pimpin cuma ribuan prajurit sisa. 100.000 pasukan bangsa Mogol. Semua gara-gara Kaisar Pejat ini. Rampas hak rakyat sampai habis. Untuk membiayai mereka. 100.000 pasukan besi Daya. Terpuruk sampai jadi ribuan prajurit sisa. Semuanya gara-gara kau. Perdana Menteri lakukan semua ini demi rakyat Daya. Pasukan Daya! Serang! Dia pilih mati sendirian.
Waktu aku sampai, gak ada satu orang pun di sisinya. Tapi dia tetap hadapi serbuan musuh yang gak terhitung. Enggak. Kenapa bisa begini? Sebelumnya Kenapa bisa Perdana begini? Menteri sudah serahkan seluruh tenaganya untuk Daya. Sekarang, dia juga sudah korbankan darah terakhirnya buat Daya. Pahlawan bangsa sehebat itu. Di mata kaisar bejat seperti kau. Dia nggak apa-apa. Dafa. Dia duduk santai nonton pertempuran. Melihat aku dalam bahaya, tapi dia nggak bantu sama sekali. Dia itu pengecut. Dia benaran orang hina. Enggak. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Kak Kira, sebenarnya kau mau apa? Waktu guru masih hidup, kakak nggak perlakukan dia dengan baik. Saat guru sudah meninggal, kakak masih mau sakiti dia lagi. Bukan seperti itu. Kak Kira, guru dengan kekuatan sendiri membela negara dan berjasa besar untuk kita. Sedangkan kakak, bagaimana kakak perlakukan dia? Pertama, kakak rebut jabatan pemangku tahtanya. Lalu, kakak cabut hak bebas hukumannya. Dan terakhir, posisi Perdana Menterinya kakak berikan pada pria simpananmu itu. Bukan. Semua itu salah Dika. Walaupun begitu, sewaktu pergi, dia masih tinggalkan 3 strategi buat kau. Dan itu bisa membuat negara Daya aman sampai ratusan tahun. Tapi cuma 1 strategi yang kakak ikuti. Kalau enggak, mana mungkin guru berangkat ke medan perang dan mati demi negara dengan pasukan sisa itu. Jangan lanjut lagi. Aku mohon jangan lanjut lagi. Kau buat negara jadi kacau, rakyat jadi korban. Bahkan, ibunda wafat gara-gara kakak. Semua aku nggak salahkan kakak, tapi kenapa? Kenapa guru yang sudah berkorban demi negara, kakak masih nggak bisa kasih dia sedikit saja ketenangan? Kak Dafa. Maaf. Minggir. Pukul saja Awas, Kaisar minggir. Keluar. Minggir. Pukul saja dia. Pergi sana. Tidak berguna. Pergi saja. Dasar bodoh. Ajar dia. Tidak berguna. Ajar saja. Berani-beraninya. Tidak berguna. Bodoh. Pukul saja. Pergi. Pukul saja dia. Nggak usah. Kau minggir. Guru, aku antar kau pulang. Aku antar kau pulang. Angkat peti! Antar Perdana Menteri.
Yani. Yani. Guru. Apa saat ini aku lagi mimpi? Yani. Separuh hidupku sudah dikorbankan demi negara. Dan separuhnya untuk selalu melindungimu. Jangan tinggalin aku. Gak akan. Kita akan selalu bersama selamanya. Kak Dava, Ibu Suri bilang, mulai sekarang kau pemangku tahtaku. Terima kasih atas kebaikan Paduka. Hamba pasti akan mengabdi padamu. Mati pun gak akan Aku mundur. gak izinkan kau mati. Mulai sekarang, aku akan menurutimu. Pemangku tahta Dava. Kak Dava, Serang bangsa Mogol langgar kehormatan negara. kita berdua sudah ada dalam ikatan pernikahan. Copot jabatan. Hamba mengundurkan diri dari jabatan. Kira mau dipeluk. Sedangkan Perdana Menteri bersalah karena tipu kaisar. Setelah itu gak menyesal. Bersikap angkuh dan semena-mena. Cabut hak bebas hukumannya sebagai peringatan. Pasukan Daya! Serang! Kak Dava, aku salah. Aku gak mau kau mati. Aku akan menemanimu. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku pasti gak akan mengecewakanmu. Hah? Kira. Aku terlahir kembali.